Barbara dihormati sebagai pelindung orang-orang yang tertimpa bahaya angin taufan dan pelindung para arsitek. Legenda tentang riwayat hidupnya baru mulai beredar pada abad ke-7 dan menjadi sangat populer sekitar abad ke-9. Kebenaran legenda itu sulit dibuktikan, namun apa yang dibeberkan di bawah ini adalah cerita yang ditemukan di dalam buku-buku tua. Konon, Barbara hidup di Yunani pada awal abad ke-3 dan meninggal dunia pada tanggal 4 Desember tahun 300. Ia anak Dioscorus, seorang pedagang Romawi yang kaya raya. Apabila ayahnya mengadakan perjalanan jauh untuk urusan-urusan perdagangan, Barbara ditinggal sendiri terkunci di dalam kamarnya di atas menara rumah mereka. Pada suatu ketika ayahnya harus pergi karena sesuatu urusan bisnis manisku, ayah harus pergi, kata Dioscorus kepada Barbara. Selama ayah pergi, lanjutnya ayah akan menguncimu di loteng atas menara rumah kita, supaya kau selamat. Dalam menara itu akan kubuatkan 2 buah jendela untukmu supaya kau dapat memandang keindahan laut dan bila ayah kembali, kau bisa mengetahuinya. Ketika Dioscorus pulang, ia melihat suatu keganjilan pada menara putrinya ada 3 jendela dan di atas pintu menara terpaku sebuah salib. Dengan teliti dan tertegun ia heran akan semuanya itu. Ia cemas. Kemudian dengan lantang ia menghardik Barbara apa yang telah kau lakukan. Dengan tenang Barbara menerangkan apa yang terjadi selama ayahnya bepergian. Ketika ayah pergi, aku memanggil seorang imam. Ia sangat baik dan mengajariku tentang Bapa yang Maha Baik yang mengutus putra tunggalnya ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Tetapi putra yang bernama Yesus itu dibunuh di kayu salib. Lalu, kata ayahnya dengan gusar. Kata Barbara lebih lanjut, kini Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus untuk membimbing kita kepada Bapa di surga. Aku sungguh yakin dan mohon diselamatkan Tuhan Yesus. Maka imam itu membaptis aku. Untuk menghormati Tritunggal Maha Kudus itu, aku menyuruh orang membuat jendela ketiga dan supaya Yesus yang disalib itu tetap melindungi aku. Maka aku pasang salib di atas pintu masuk. Ayahnya melotot. Ia geram dan tidak senang dengan perbuatan Barbara. Sebab ayah itu masih percaya kepada dewa-dewa. Dengan mata gelap, Dioscorus menyeret Barbara yang amat dicintainya itu sambil berteriak, ikuti aku ke pengadilan. Kau harus menyangkal kepercayaanmu yang tidak masuk akal itu. Ketika itu Barbara baru berusia 14 tahun, sehingga hakim tidak berani berbuat apa-apa. Ayahnya bertambah berang dan menyeret Barbara untuk diserahkan kepada para algojo, agar disiksa dan bisa menyangkal imannya. Namun sia-sia saja usahanya. Barbara tetap setia pada imannya. Akhirnya ia menghunus pedangnya dan menebas leher Barbara, buah hatinya sendiri. Pada saat itu pun Dioscorus disambar petir dan mati seketika.